تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam Ahad ini. Ada satu riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala laqitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu faqultu lahu min aina ji'ta ya Mu'adz. Satu hari, satu ketika, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berpapasan dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sayyidina Anas ibnu Malik beliau ketemu Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal, kemudian kata Sayyidina Anas, min aina ji'ta ya Mu'adz. Kata Anas ibnu Malik, wahai sahabatku Mu'adz, ente ini dari mana? Kalau kata kita orang Betawi begitu. Qala ji'tu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Mu'adz ibnu Jabal, wahai sahabatku Anas, aku ini baru aja datang dari kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Sayyidina Mu'adz ini baru aja pulang dari rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian timbullah penasaran dari Sayyidina Anas ibnu Malik. Nah, Sayyidina Anas ini berkata, ma sami'ta minhu, wahai sahabatku Mu'adz, kalau memang kamu baru aja datang dan baru saja ketemu baginda Rasul, ma sami'ta minhu, apa yang kamu dengar dari Nabi, apa yang Nabi sampaikan kepada kamu, begitu ceritanya. Qala, kata Mu'adz, sami'tu, aku dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Kata Mu'adz,
Aku mendengar Nabi berkata, siapa orang yang berucap, siapa orang yang berkata la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dia ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ngucapinnya nggak main-main tapi penuh dengan hati yang ikhlas, dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Nih, bayangkan saudara, begitu tingginya kalimat tauhid, sampai orang yang berucap kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dia ucapkan dengan hati yang ikhlas, itu jaminannya adalah dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Nah, makanya ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang di akhir hayatnya dia tutup kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, udah pasti masuk surga, udah dipastikan masuk surga. Yang jadi pertanyaan buat kita, gimana caranya menutup kehidupan kita di dunia ini, bisa kita tutup segala-galanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man ada ala syai'in ada alaihi. Orang yang membiasakan sesuatu pasti dirinya akan terbiasa. Itu di mana-mana begitu kaidahnya tuh. Asal orang sering ngelakuin sesuatu udah biasa gitu. Ketika orang sering ngelakuin dosa, udah biasa ngelakuin dosa. Ketika orang sering ngelakuin ibadah, udah biasa ibadah. Apa saja dah coba lakuin di dunia ini dah. Man ada ala syai'in ada alai, orang yang membiasakan sesuatu maka akan terbiasa. Nah, ketika dalam kehidupan keseharian kita membiasakan lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi susah kah, senang kah, sengsara kah, sehat kah, sakit kah, entah apa dalam kondisi kita. Kemudian kita membiasakan la ilaha maka kelak dalam saat kondisi yang seberat apapun, maka lidah kita atau hati kita atau panca indera kita atau mata kita tetap akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, orang yang menutup kehidupannya di dunia ini dengan kalimat yang terakhir la ilaha illallah, pastikan orang itu pasti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan aja di kita nih. Karena ini udah hampir-hampir, kalau kita ngelihat dikit Pak sono, kita lihat ke sono. Romannya banyak banget yang bakalan ke sono ini kita. Nah, kita upayakan, kita usahakan agar detik-detik terakhir dari kehidupan kita di dunia ini kita tutup semuanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Harus bisa? Iya, harus bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Biasakan saat kita dalam kondisi apapun, sesaat kita masih hidup dunia ini, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kemudian Mu'adz ibnu Jabal pun mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa man shoma yauman min Rajab yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Man shoma yauman min Rajab, siapa orang yang puasa satu hari aja di bulan Rajab. Ini bulan apa sekarang? Nah, ini makanya saya bahas nih. Tadi hari pertama bulan Rajab. Perhatikan. Man shoma yauman min Rajab, siapa orang yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab. Jadi enggak bukan awal, bukan akhir, pokoknya satu hari aja yang ada di bulan Rajab. Yabtaghi bihi wajhallah,
puasa yang dia lakukan 1 hari di bulan Rajab itu adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sajaku, aku puasa 1 hari di bulan Rajab. Ini puasanya sunnah, ini bukan wajib ya. Jangan diwajib-wajibin. Ini hukumnya sunnah hukumnya. Siapa orang yang 1 hari di bulan Rajab dia puasa 1 hari doang, enggak kudu banyak-banyak, cuma 1 hari nih kata Nabi. Apalagi kalau banyak 1 doang. Yabtaghi bihi wajhallah, kemudian puasa yang dia lakukan 1 hari di bulan Rajab ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, enggak ada yang lainnya. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Orang itu pasti masuk surga. Cuma sehari. Bayangin nih, kalau kemarin enggak sempet ya besok. Kalau besok enggak sempet ya hari Senin. Kalau hari Senin pahalanya itu insya Allah double itu. 1 dapat pahala puasa bulan Rajab, kemudian dapat pahalanya juga puasa hari Senin. Inilah keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh telinganya Mu'adz ibnu Jabal. Kemudian summa dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Mu'adz akhbarani bikada wa kada. Anas ibnu Malik penasaran tentang apa yang disampaikan oleh Mu'adz ibnu Jabal. Ini benar enggak ya dari Nabi? Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab masuk surga. Anas ini antara percaya dan enggak. Nah, kemudian Anas ibnu Malik langsung bertemu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia temuin, Anas bin Malik langsung menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Anas bin Malik? Ya Rasulullah, inna Mu'adzan akhbarani bikadza wa kadza. Ya Rasul, saya baru aja ketemu Mu'adz ibnu Jabal. Nah, kata Mu'adz ibnu Jabal bahwasanya engkau pernah bilang ya Rasul, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dia masuk surga, dan siapa orang yang puasa di bulan Rajab 1 hari dia pun masuk surga. Ini kira-kira benar ya Rasul dari engkau? Benar ya Rasul engkau yang ngucapin ini kepada Mu'adz tuh, gitu tuh. Kata Sayyidina Anas. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Mu'adzun. Ya, apa yang disampaikan oleh Mu'adz kepadamu wahai Anas, wahai sahabatku, itu adalah benar adanya, itulah memang aku yang ngucapin. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Paham. Nah, dah. Dua amalan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, biasakanlah lisan kita, hati kita, syukur-syukur lisan dan hati nyatu. Apa? Zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Bacalah itu sebanyak-banyaknya. Bi ghairi adad. Bacalah sebanyak-banyaknya tanpa membatasi jumlah berapa. Baca aja. Nah, dengan seringnya kita membaca lafaz la ilaha illallah, maka kelak dalam kondisi yang paling berat, dalam kondisi kita sakaratul maut, tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang ngajarin, maka insya Allah dengan sendirinya kita tutup kehidupan kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang di akhir hidupnya dia bisa melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang itu akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita masih berjumpa dengan bulan Rajab,
Maka ajaran dan anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usahakanlah walaupun cuman satu hari untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, namanya puasa bulan Rajab. Nah, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab, maka kata Nabi juga dakhalal jannah, dia juga akan menjadi penduduk surga. Nah, ini tadi baru hari pertama, kedepannya masih apa? Jumlah adatnya, sisanya itu masih banyak. Kita sempatkan diri untuk melaksanakan puasa sunnah, namanya puasa sunnah bulan Rajab, walaupun cuman satu hari. Syukur-syukur mah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seterusnya nggak apa-apa. Kalaupun tidak, cukup dengan satu hari saja. Nah, kemudian ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi ketika datang bulan suci, ketika datang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami ini pada bulan Ramadan. Berarti Ramadan tinggal berapa bulan lagi nih? 2 bulan lagi ya. Kalau orang Betawi mah Rajab sama apa? Rajab sama Roh, habis itu apa? Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang udah ada di bulan Rajab, kedepannya kita ada di bulan Sya'ban atau di bulan Roh, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Terakhir keterangan dari Nabi. Kata Nabi, bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Bulan Rajab bulan Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Itu yang keterangan yang pertama. Kemudian ada juga keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram dan memupuki apa yang kita tanam. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan saat kita menuai, memetik hasil dari apa yang kita tanam. Nah, mudah-mudahan kita masih ketemu lagi bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.